Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobidin Ramadan dari Sistem Informasi 22. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bu Sumarlinda tentang proyek akhir UAS desain database. Baik, kita langsung ke pembahasannya saja. Di sini saya mengambil tema membuat tabel toko spare part online. Di sini ada tabel normalisasi. Dan yang pertama kita membuat tabel tidak normalnya. Di tabel tidak normal kita terdapat ID pembeli, nama pembeli, email, alamat, ID spare part, nama spare part, ID ekspedisi, nama ekspedisi, dan kelas pengiriman, tanggal pemesanan, dan jumlah pesanan. Lalu ke 1NF atau normal 1. Di sini sudah seperti yang di tabel tidak normal tadi. Tapi yang membedakan adalah di kelas pengiriman. Di kelas pengiriman tabel tidak normal belum tertata dengan rapi, dan sedangkan di sini sudah kita pisahkan dengan rapi. Lalu selanjutnya ke normal 2. Di normal 2 ini lebih berbeda lagi karena tabelnya sudah kita pisah-pisah menjadi masing-masing tabel sendiri. Lalu ada tabel pembeli. Di tabel pembeli ada kolom ID pembeli, nama, email, alamat, dan selanjutnya langsung ke tabel spare part. Di tabel spare part juga ada ID spare part, nama spare part, ID ekspedisi, nama ekspedisi, kelas pengiriman, tanggal pemesanan, dan jumlah pesanan. Lalu selanjutnya ke tabel ketiga. Di tabel 3 ada tabel pembeli, ID pembeli, nama, email, alamat, dan ada juga tabel spare part, ID spare part, kelas, nama spare part. Lalu selanjutnya ada tabel ekspedisi, ada ID ekspedisi dan nama ekspedisi. Dan yang terakhir ada tabel pemesanan, ada ID pemesanan, ID pembeli, ID ekspedisi, ID spare part, nama ekspedisi, tanggal pemesanan, dan jumlah pesanan. Dan di sini relasinya yaitu tabel pembeli dengan primary key ID pembeli, tabel spare part dengan primary key ID spare part, dan tabel ekspedisi primary key-nya adalah ID ekspedisi, dan lalu yang terakhir tabel pemesanan, ID pemesanan adalah primary key-nya. Dan di sini ID pembeli, ID ekspedisi, ID spare part adalah foreign key dari tabel pemesanan. Baik, langsung saja ke CMD-nya. Kita ketikkan CD, lalu kita ketikkan lagi, dan kita ketikkan CD exam pp, lalu kita ketikkan CD MySQL /bin, dan jika sudah masuk seperti ini kita klikkan MySQL main root. Kita besarkan dulu. Jika sudah seperti ini, kita ingin mengecek tabel yang apa saja yang sudah kita buat, kita ketikkan saja show database. Maaf, kita ulang lagi, show databases. Nah, ini tabel-tabel yang sudah kita buat. Ada toko spare part dan toko spare part 1. Ini yang sudah kita buat toko spare part dari PHP MyAdmin, dan toko spare part 1 sudah kita buat yang kemarin saya sudah buat. Lalu jika kita ingin mengeceknya, kita ketikkan saja use toko spare part 1. Di sini sudah kita use. Maka jika kita ingin mengecek apa saja yang ada di dalam toko spare part 1, maka kita ketikkan saja show tables. Nah, di sini tabel-tabel yang sudah kita buat. Di tabel-tabel ini ada tabel ekspedisi, tabel pembeli, tabel pemesanan, dan tabel spare part. Lalu jika kita ingin mengeceknya salah satu tabel atau semuanya, kita ketikkan saja select all from salah satu, kita ketikkan. Jika kita ingin mengecek tabel pembeli, maka kita ketikkan pembeli. Lalu kita kasih titik 2 dan kita enter. Dan di sini sudah
kita tampilkan tabel yang sudah kita buat. Dan bagaimana cara membuat tabel ini? Cara membuatnya kita dengan mengetikkan create tabel pembeli, lalu kita dalam kurung ID pembeli, lalu kita kasih tipe datanya char, dan kita berikan values-nya 10. Selanjutnya kita ketikkan primary key dan kita enter, dan kita buat tabel yang di sini. Ini sudah kita buat sebagai primary key di sini. Lalu kita buat yang sampingnya, kita ketikkan nama, lalu ketikkan saja tipenya varchar, dan kita kasih values-nya 25. Lalu kita kasih koma, kita enter, dan kita akan buat di yang sampingnya ini email. Kita ketikkan saja email, lalu kita ketikkan varchar, kita kasih values-nya sama saja 25, agar panjangnya untuk mengisi email ini tidak mepet banget. Lalu kita enter saja, dan yang terakhir kita buat alamat. Kita ketikkan alamat, kita kasih tipe datanya varchar, dan kita kasih panjangnya atau values-nya 25 juga. Dan yang terakhir, jika sudah, kita kasih kurung tutup lagi dan kita kasih titik 2. Maka di sini sudah akan terbentuk tabel ini. Cara jika sudah selesai, ini kan saya sudah buat, jadi saya tidak perlu buat lagi. Maka kita sudah saja enter. Maka ini akan error karena saya sudah buat. Selanjutnya, jika sudah buat, maka kita ingin mengeceknya, kita dash pembeli, kasih titik 2, dan seperti ini ntar nanti jadinya. Kalau kita sudah mengisikan yang tadi, nanti ada ID pembeli, nama, email, alamat. Yang kita buat pertama tadi adalah yang di atas ini, kolom-kolomnya. Lalu jika kita ingin menginsertkan data yang ingin kita masukkan ke dalam tabel-tabel di bawah ini, kayak ID pembeli L001, nama, Salom, dan selanjutnya seperti ini, kita ketikkan saja insert into pembeli, kita kasih values, lalu kita kasih dalam kurung, dan kita isikan data-datanya seperti yang di atas L001 gini, lalu koma, kita ketikkan lagi Salom, kasih petik, lalu koma, kita ketikkan lagi salom@gmail.com, kita kasih petik, koma, lalu yang terakhir alamat. Di alamat kita ketikkan Wonogiri. Lalu jika sudah, kita kasih kurung tutup dan titik 2. Jika ini akan diinputkan, maka langsung keluar datanya seperti ini. Karena kita sudah buat, maka kita hapus saja. Kita langsung saja ke membuat tabel selanjutnya. Kita akan ceritanya belum membuat tabel yang lain, kita hanya sedang membuat tabel from pembeli. Jika kita ingin membuat tabel ekspedisi, pemesanan, dan spare part, maka kita ketikkan saja create seperti yang di atas tadi, table ekspedisi. Jika sudah seperti ini, kita samakan yang tadi. Di sini ID kita kasih primary key-nya ID ekspedisi, dan tipe datanya char. Lalu kita kasih values-nya 10, dan kita ketikkan primary key. Jika sudah, kita
kita kesampingkan saja agar tidak ribet. Kita ketikkan di tabel ekspedisi seperti ada apa saja, kita ketikkan isi-isinya saja. Contohnya jika di tabel ekspedisi ada seperti ID ekspedisi dan nama ekspedisi, maka kita ketikkan saja nama, kita kasih valuesnya, kita kasih tipe datanya varchar dan valuesnya contoh 10. Jika sudah, maka kita klikkan titik 2 seperti ini. Maka nanti kalau sudah kita buat, kita langsung akan menjadi seperti deskripsi ini. Jika sudah, kita klik enter. Jika ingin mengeceknya, kita ketikkan saja dash ekspedisi titik 2. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Ada ID ekspedisi dan nama ekspedisi. Dan seterusnya seperti yang sudah kita buat tadi. Dan pemesanan spare part juga sama saja. Lanjutnya, jika ingin memasukkan data-datanya, kita ketikkan juga sama seperti yang kita buat tadi. Insert into ekspedisi values, kita kasih dalam kurung dan kita kasih petik, lalu kita isikan saja yang kita mau, seperti contohnya S001 dan JNE. S001 petik, jangan lupa kasih koma, kasih petik lagi, JNE. Nah, jika sudah seperti ini, kita kasih kurung saja dan kasih titik koma. Jika sudah, kita ketikkan enter, maka akan langsung muncul data-datanya. Karena kita sudah buat, kita langsung cek saja. Kita ketikkan select, kita ketikkan show table saja. Select all from ekspedisi, titik koma, dan seperti ini. Ini sudah kita inputkan semua. Tabelnya seperti ini, dan yang lain juga sama saja. Nanti bisa dicoba sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba query-query yang akan kita coba. Yang pertama, query yang pertama kita akan mencoba query select all from pembeli. Seperti jika contohnya tadi pembeli sudah, kita ketikkan pemesanan titik koma. Nah, di sini select all from pemesanan gunanya atau fungsinya untuk kita memilih salah satu tabel yang ingin kita tampilkan. Jadi tidak akan tampil semua tabel secara bebarengan, melainkan tabelnya akan muncul ketika kita mengetikkan nama salah satu tabel yang sudah kita buat tadi. Begitu fungsinya. Lalu selanjutnya kita coba query select ID pembeli, koma alamat from pembeli titik koma. Jika sudah seperti ini, kita enter saja. Nah, di sini select ID pembeli, koma alamat from pembeli. Di sini kita contohnya mengambil ID pembeli dan alamat dari tabel pembeli. Dan karena kita hanya ingin mengambil ID pembeli dan alamat, maka akan muncul ID pembeli dan alamat. Karena jika kita mengetikkan select all from pemesanan atau pembeli, semuanya tabel pembeli akan muncul. Jadi kita jika ingin memilahnya saja, kita ketikkan seperti ini, ID pembeli, alamat, atau contohnya yang lainnya juga bisa. Oke, selanjutnya kita coba yang select distinct nama from pembeli. Jika sudah seperti ini, kita enter saja. Nah, di sini lebih simpel lagi karena di select distinct
nama from pembeli. Distinct ini untuk mencari salah satu tabel, salah satu kolom maksud saya, di salah satu kolom di dalam tabel pembeli. Maka jika saya ketikkan nama setelah distinct ini, maka akan muncul tabel nama saja atau kolom nama saja untuk memisahkan kolom-kolom yang lainnya. Lalu selanjutnya kita coba query, kita ketikkan saja select all from pembeli where email like persen. Jika sudah, kita kasih titik 2 lalu kita enter. Maka di sini kita contohnya akan select all from pembeli where email like a persen. Di sini kita fungsinya adalah mencari kolom email yang seperti angka huruf A. Jadi di email ini kita mencari variabel yang hurufnya adalah A. Maka di sini akan muncul seperti ini, email abdul@gmail.com. Maka jika kita ingin mencari yang lainnya huruf apa, B atau C, maka di sini juga akan muncul email yang akan seperti yang sudah kita ketikkan tadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, query yang terakhir adalah select all from pembeli where alamat in dalam kurung titik koma Blora Boyolali dalam kurung titik koma. Jika sudah seperti ini, kita ketikkan enter. Nah, di sini select all from pembeli where alamat in di dalam Blora dan Boyolali. Kita fungsinya adalah mencari kolom di tabel, mencari dari tabel pembeli di kolom alamat yang di dalamnya adalah hanya Blora dan Boyolali. Maka di sini kita sudah memunculkan tabel pembeli, lalu di sini kolom alamat kita cek apakah benar, dan di sini sudah ada Blora, dari sini Blora, lalu Boyolali, dan di bawahnya adalah Boyolali. Seperti itu yang sudah kita buat, dan query-nya sudah kita masukkan semua. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.